Untuk resep yang pertama yaitu kita bikin dulu air kaldunya, rebus dulu ayam, boleh pakai daging ayam yang paha, dada, atau ayam boiler atau ayam kampung bisa. Yang punya tulang ayam silakan direbus dulu. Nah ini rebus boleh 1 kali jalan atau yang mau 2 kali. Nanti rebus 15 menit setelah itu buang airnya dan ganti dengan air rebusan yang kedua dengan air yang baru ya. Atau dengan cara dibuang buih-buihnya seperti ini. Ini lebih lebih singkat aja waktunya jadi 1 kali jalan aja. Nanti udah bersih, langsung setelah itu direbus, ditutup hingga daging ayamnya benar-benar empuk ya. Nanti kalau udah mulai empuk daging ayamnya teman-teman bisa angkat. Jadi kalau yang punya tulang biarkan aja tulangnya di dalam wajan yang berisi air ini. Jadi airnya sengaja agak banyak untuk dijadikan air kaldu. Lalu kemudian kita akan perlu siapkan yaitu bumbu halus yaitu 4 siung bawang putih, lalu dua aja kemiri yang dibakar kalau bisa dibakar ya. Lalu juga bawang merah secukupnya dan beri garam. Nanti semuanya teman-teman bisa haluskan. Ini sebaiknya kalau kemiri yang pakai kemiri dibakar dulu biar nanti aromanya lebih ini ya keluarnya lebih dapat aja. Kalau biasanya kemiri yang dibakar itu membuat aroma masakan itu lebih tajam. Nanti setelah dihaluskan langsung setelah itu tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi sampai nanti wangi ya. Biasanya sedikit lebih agak tanak. Nanti kalau udah mulai agak tanak, teman-teman bisa tambahkan di sini yaitu di sini ditambahkan daun bawang yang telah dipotong-potong tipis-tipis agar nanti aroma kuahnya itu makin enak. Jadi daun bawangnya ini ada 2 macam ya, sebagian ditumis dengan bumbu halus, nanti sebagian kita pisahkan. Lalu juga yang mau pakai merica silakan tambahkan juga merica bubuk. Nanti dimasak lagi ini dioseng-oseng aja dengan api sedang cenderung kecil. Nah yang punya bakso boleh tambahkan bakso sapi dan juga yang ayam tadi yang telah kita angkat tadi disuir-suir lalu masukin ke dalam ini. Nanti semuanya dimasak lagi, ditumis dan kemudian di sini yang perlu ditambahkan yaitu air ya, air kaldu yang telah kita bekas merebus ayam tadi. Jadi sebaiknya menggunakan air kaldu biar nanti kuah mie-nya ini kuahnya itu lebih mengental dan aromanya itu lebih lebih ini ya, lebih dapat aja menurut Uni lebih enak pakai air kaldu ayam. Tambahkan boleh 1 aja telur ayam. Nanti setelah masuk teman-teman bisa aduk ya biar nanti makin kental kuah oh, oh, kuah mie-nya juga. Atau yang teman-teman mau dibiarkan utuh nanti tambahkan 1 butir lagi, yang satunya nanti diaduk dan satunya lagi nanti biarkan utuh. Itu juga bisa tambahkan segera yaitu mie kuning. Nah ini disarankan pakainya mie kuning ya karena ini ciri khasnya menggunakan mie kuning. Tambahkan juga sayurannya boleh pakai sawi atau teman-teman yang mau pakai yang lain juga bisa dimodif sendiri aja untuk sayurannya. Dan di sini Uni pakai kol atau kubis dan tambahkan juga daun bawang. Nah, di sini Uni pakai juga rawit yang dipotong-potong, boleh ganti dengan rawit utuh atau nanti di piring saji teman-teman boleh tambahkan rawit yang misalnya nanti yang direbus dulu lalu di blender itu juga bisa. Biasanya aromanya lebih enak ditambahkan yang dipotong-potong seperti ini. Jadi kuahnya itu aroma rawitnya juga masuk ya. Nanti dimasak sebentar. Jangan lupa di sini koreksi rasa juga ya. Boleh teman-teman tambahkan kaldu bubuk, garam atau penyedap lain yang menurut teman-teman cocok. Silakan teman-teman tambahkan semua. Nanti biarkan dulu semua bahan ini menyatu dengan kuahnya. Nanti dikoreksi aja untuk kuahnya ini apakah udah masuk semua bahan juga. Biasanya nanti pas dirasa itu ada daun bawangnya, ada rasa sedikit rawit di dalamnya juga. Dan itu pertanda biasanya udah masuk bumbunya. Nah, di sini Uni tambahkan lagi yaitu rawit utuh biar makin nampol nanti rasanya dan juga tomat yang dipotong-potong. Nanti dimasak sebentar aja ini ya. Setelah tomat masuk tidak perlu terlalu lama. Langsung setelah itu matikan apinya segera setelah dikoreksi rasa dan pindahkan ke piring saji. Ini super enak beneran. Kalau yang udah coba resep ini bakal nagih banget rasanya. Dan nanti tinggal ditambahkan mau pakai acar lagi atau sambal itu juga bisa ya.
Kemudian langsung kita ke resep yang kedua. Buat teman-teman yang punya tulang ayam silakan direbus dulu, dan juga yang punya kulit ayam silakan juga direbus. Ini secukupnya kalau tulang ayam. Tapi kalau yang nggak punya tulang ayam langsung rebus aja ayamnya. Nanti kira-kira sampai mendidih seperti ini kalau yang punya tulang ayam. Lalu nanti ditambahkan ayam. Ini yang dipakai ayamnya cuma setengah ekor aja. Teman-teman boleh pakai 1 ekor di sini. Pakai ayam kampung itu jauh lebih enak nantinya. Tapi ini pakai ayam boiler aja. Lalu direbus sampai kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini airnya kita buang semua dan wajannya dicuci bersih lagi serta ayamnya juga. Dan ini kita rebus ulang dengan air yang bersih, kurang lebih 2 liter airnya. Nah, nanti ini kita rebus pakai api sedang cenderung kecil aja. Yang kedua ini, kalau yang pertama boleh pakai api besar ya. Lalu berikutnya untuk bumbu halus setengah buah pala. Lalu juga 1 sendok teh merica bubuk atau merica utuh. Kurang lebih 6-7 kemiri yang dibakar, 8 siung bawang merah, 7 siung ukuran besar bawang putih. Kalau ukuran kecil boleh pakai 8 siung. Lalu jahe kurang lebih 25-30 gram. Nanti semuanya kita haluskan, dan di sini bedanya di Uni tambahkan 1 sendok makan mujung ya, yaitu udang rebon, udang ebi yang halus. Dan di sini yang khasnya nanti rasanya itu jauh berbeda dengan soto. Lalu tambahkan juga bahan lain. Jangan lupa di sini untuk menghaluskannya teman-teman tambahkan minyak ya, bukan air. Dan juga garam secukupnya. Nanti semua ini silakan dihaluskan sampai benar-benar halus. Boleh pakai yang mau pakai ulekan itu juga bisa. Nanti kalau udah, ini bumbunya kita tumis terlebih dahulu dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk takaran minyaknya bisa menyesuaikan ya, kira-kira aja. Dan di sini tambahkan, ini option. Kalau yang mau warnanya sedikit aja menguning, tapi ini nggak banyak ya, nggak nyampe 1 sendok teh, cuma sedikit aja, sejumput aja. Bubuk kunyit. Tapi kalau yang suka warnanya lebih keruh kehitaman, silakan skip aja bubuk kunyitnya. Lalu tambahkan daun jeruk, serainya 3 batang, lalu daun salam. Dan juga di sini yang punya, nah ini Uni tambahkan karena ini yang berempah, ini komplit, jadi Uni tambahkan yaitu bubuk miso juga. Ini tambahnya penyedap boleh tambahkan ya, kaldu bubuk atau MSG silakan tambahkan di sini. Bubuk misonya ini sebenarnya banyak yang jual, jenisnya boleh merek apa aja, yaitu di toko rempah biasanya banyak yang jual ini, kita tinggal tanya aja, yaitu namanya bubuk miso. Ini beda dengan bubuk soto ya. Kalau bubuk soto aromanya lebih menyengat lagi dari bubuk miso. Ini khas juga aromanya kalau yang miso ini. Nanti ini dimasak terus sampai mengering seperti ini atau sampai tanak. Ini wajib sampai agak kering ya, biar nanti aroma ini dapat untuk kuah misonya atau misopnya itu lebih enak. Nanti tambahkan kuajan yang berisi tulang ayam dan juga daging ayam tadi. Nanti ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil aja, biarkan dulu. Ini agak lama ya, makin lama ini makin meresap bumbunya juga. Jadi jangan terlalu pakai api besar. Dan di sini ditambahkan rempahnya lagi yang utuh, yaitu kayu manis, kapulaga, cengkeh. Jadi ini menyesuaikan untuk aroma rempah, sebagian ada yang suka tambahkan ini atau yang mau skip silakan. Banyaknya bisa. Nah, di sini ditambahkan juga yaitu kurang lebih 1-2 batang seledri yang masih utuh, dan tambahkan juga di sini minyak misonya. Pokoknya ini banyak jual di Tokopedia, Shopee juga banyak yang jual, atau di online shop lain biasanya banyak yang jual juga. Nanti ini dimasak semua. Nah, kalau sudah mulai layu seperti ini, mau hancur, silakan ambil daun seledrinya, biar nanti kalau kita panaskan itu aman ya. Kalau seledri dipanaskan lagi itu yang Uni tahu tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau udah aromanya yang kita dapat ada, langsung nanti diangkat aja daun seledrinya, dan diangkat juga kalau sudah matang ayam yang nantinya kita mau goreng ayamnya. Dan tulangnya dibiarkan tetap di dalamnya.
Dan terakhir tambahkan yaitu daun bawang yang dipotong-potong agak lebar ya. Nanti ini dimasak-masak aja dulu sebentar, sampai sedikit aja daun bawangnya mulai berubah warna. Jangan lupa nanti ini koreksi rasa untuk garamnya dan bahan lain. Lalu setelah itu untuk cabenya pakai ini cabai giling padang dengan minyak yang telah dipanaskan. Ditumis ini lalu tambahkan 2 sampai 3 sendok makan. Ini versinya agak banyak ya, karena memang untuk stok sama ini. Kalau sedikit boleh tambahkan 1 sendok aja kuah misonya. Masukin ke dalam ini, tambahkan juga daun seledri. Dan ini dimasak dengan api kecil yang lama. Kalau nggak punya cabai giling padang boleh ganti dengan cabai rawit atau cabai merah yang dihaluskan, itu juga bisa. Tambahkan garam ya kalau cabai merah. Ini sampai agak mengering lalu sisihkan untuk sambelnya. Atau pakai sambal rawit, itu tinggal direbus saja rawitnya lalu di blender, itu juga bisa. Untuk ayamnya silakan teman-teman goreng sebentar, jangan sampai kering. Dan nanti kita suwir-suwir juga, itu lebih gampang ya. Dan untuk pelengkapnya bawang goreng seperti sambal yang telah kita masak tadi, dan juga seledri ini secukupnya dipotong-potong. Dan yang mau pakai kerupuk merah Padang atau kerupuk apa ya, daerah lain mungkin namanya beda. Dan ini ada bihun, bukan soun ya, mihun, dan juga mie kuning yang Uni pakai, dan ayam yang tadi kita goreng. Dan di sini tambahkan yaitu khasnya pakai tahu goreng. Serta siap deh sama kuahnya nanti ditata seperti ini. Mie-nya boleh pakai mie kuning aja atau mihun yang putih aja, itu juga bisa. Tambahkan seledri, bawang goreng, serta juga setelah itu tambahkan kuah misonya. Ini kuahnya sangat gurih karena Uni punya bakso, stok bakso sapi di rumah. Uni tambahkan aja juga ke dalamnya. Jadi ini benar-benar ya selera-selera kita aja karena yang makan juga kita. Dan tambahkan sambal dan juga sedikit saus. Udah deh jadi miso atau misop rempahnya ala Uni. Udah deh dimakan pas musim hujan begini, pedes-pedes, nampol habis ini. Dan udah untuk resep yang kedua, selanjutnya kita akan langsung ke resep yang ketiga. Bahannya mie, kalau mie-nya boleh ganti, nggak harus mie kuning, ini boleh bihun atau mie yang lain. Nanti setelah itu tambahkan juga tahu. Untuk tahunya ini yang dipakai tahu kopong atau yang dalamnya kosong yang udah digoreng. Lalu telur rebus dan juga tomat ini secukupnya. Dan berikutnya juga yang ditambahkan yaitu, nah ini option ya, jadi sebenarnya ini nggak wajib pakai tauge, tapi biar ada satu menu udah ada sayurnya, jadi Uni tambahkan tauge di sini. Lalu daun bawang ambil bagian yang hijaunya, nanti bagian putihnya tetap diiris tapi dipisah. Lalu juga seledri secukupnya. Kemudian ini kita sisihkan untuk bahan pelengkapnya. Dan selanjutnya juga untuk tambahan bahan rempahnya yaitu di sini pakai serai 2 batang yang sudah dimemarkan, lalu 2 lembar aja daun salam, dan berikutnya juga daun jeruk. Nah, daun jeruknya agak banyak ya, kurang lebih ada 8 lembar. Dan kemudian siapkan juga rempah di sini. Ini option yang nggak suka pakai rempah silahkan di skip. Ini pakai kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan juga cengkeh atau 1 bungkus bumbu sup seperti ini. Itu udah lengkap isinya. Kemudian juga, nah di sini karena jenis kuahnya ini ya seperti kari, jadi Uni tambahkan bumbu. Nah di sini Uni karena nggak pecinta kari, jadi Uni tambahkan bumbu yang seperti gulai kambing gitu sedikit. Jadi biar rasanya lebih enak nantinya. Untuk sambalnya boleh pakai rawit yang diiris-iris seperti ini dipotong, atau yang direbus lalu di blender, itu juga bisa. Cuma kalau versi yang gampang dipotong-potong aja udah cukup. Nah untuk bumbu halusnya 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, dan setengah buah pala di sini. Kemudian siapkan juga yaitu kunyit, ini kurang lebih karena kunyit ini sangat kuning. Jadi Uni tambahkan sedikit aja kunyit, lalu juga jahe 1 ruas. Kunyitnya boleh teman-teman ganti dengan kunyit bubuk juga di sini. Lalu tambahkan juga bawang merah. Dan di sini tambahkan kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya yaitu merica utuh atau boleh ganti dengan merica bubuk juga. Nanti semuanya silakan teman-teman blender ini hingga sampai benar-benar halus ya. Kalau udah silakan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Pertama kita tumis dulu yaitu
Daun bawang yang bagian putihnya kita iris tipis-tipis dan tumis terlebih dahulu. Ini nanti bikin rasa kuahnya itu jauh lebih enak dan wangi. Nanti kalau udah mulai tercium wanginya, silakan teman-teman tambahkan bumbu yang telah kita blender tadi. Dan di sini tambahkan juga yaitu daun, semua daun masuk. Daun salam, daun jeruk, dan juga serainya langsung dimasukkan ke sini. Kemudian tambahkan juga yang mau pakai kaldu bubuk, boleh tambahkan kaldu bubuk dan juga tambahkan rempah semuanya juga masuk ya. Untuk takaran kaldu bubuknya nanti teman-teman bisa menyesuaikan juga dengan selera teman-teman. Jadi yang mau pakai penyedap lain juga boleh tambahkan di sini. Nanti semuanya ini teman-teman bisa tumis dulu sambil terus diaduk. Nggak perlu pakai ini ya, pakai api yang besar, cukup api sedang cenderung kecil aja, jadi warnanya nanti tetap bagus. Dan di sini tambahkan juga bubuk kari atau bubuk gulai kambing gitu. Nanti ini dikira-kira aja untuk penambahannya, kalau kurang bisa ditambahkan lagi nantinya. Nanti dimasak ini ditumis terus sampai semuanya benar-benar tanak ya. Biasanya warnanya akan lebih gelap dan mulai lebih mengering nantinya. Lalu tambahkan di sini untuk biar ada kaldunya, Uni tambahkan yaitu Uni nggak punya tulang ayam, jadi Uni tambahkan kaki ayam atau ceker. Nanti ini secukupnya aja. Buat teman-teman nggak punya ini boleh ganti ayam yang utuh aja. Tapi karena Uni ayamnya ada ayam ungkep, nanti tinggal digoreng. Jadi Uni nggak tambahkan ayam lagi di sini. Jadi buat teman-teman nggak punya ayam yang udah diungkep, silakan tambahkan ayam secukupnya aja ya. Boleh 1 potong. Ini takaran airnya yang ditambahkan ke dalam ini 1 liter. Dan juga santannya bisa dikira-kira ya, menyesuaikan dengan selera masing-masing. Jangan lupa tambahkan garam. Dan juga di sini Uni tambahkan yaitu minyak ayam bawang. Ini baru dibikin, jadi ini yang versi minyak ayam bawangnya yang tanpa bawang merah, cuma bawang putih, kemiri, dan kulit ayam serta minyak goreng secukupnya. Nanti dimasak semua. Lalu ini tambahkannya boleh 1 sendok makan sampai 2 sendok makan atau secukupnya. Jadi kalau teman-teman takarannya lebih dari 1 liter, airnya wajib tambahkan bawang putih, jahe, dan kunyitnya ya. Dan juga bawang merahnya. Nanti kalau lebih dari 1 liter ini nanti aromanya jadi berkurang. Nah buat teman-teman yang punya minyak ayam bawang ayam seperti ini, boleh tambahkan juga sedikit menyesuaikan dengan selera masing-masing agar aromanya lebih enak nantinya. Nanti dimasak ini sambil terus diaduk ya sampai mendidih. Kalau udah mendidihnya udah aman seperti ini, silakan koreksi aja rasanya. Kalau sudah pas semua silakan ditutup. Nanti pakai api yang sangat kecil aja. Lalu setelah itu jangan lupa yang punya ayam silakan digoreng ayamnya, atau ayam yang tadi dicemplungin misalnya boleh teman-teman goreng, atau yang mau disuwir-suwir itu bisa juga ya. Tapi ini pengen tanpa disuwir di sini. Lalu selanjutnya tinggal kita sajikan, ditata seperti mie dulu. Lalu juga yang pakai tauge tambahkan daun bawang, seledri, dan juga yang punya tomat tambahkan tomat, dan terakhir tambahkan kuahnya. Lalu toppingnya menyesuaikan selera. Nah ini sebenarnya kalau telurnya lebih enak itu setengah matang di dalamnya, cuma ini kematangan pas merebusnya. Dan udah ditambahkan bawang goreng, yang mau tambahkan rawit di atasnya atau sambal itu tinggal ditambahkan. Selanjutnya tinggal dimakan ini dalam keadaan masih panas, itu lebih enak nantinya. Silakan teman-teman coba di rumah untuk resep yang ketiga. Selanjutnya kita langsung untuk resep yang keempat. Pertama siapkan dulu kikil, nanti jangan lupa ya rebus dulu air, lalu tambahkan kikil yang telah kita cuci bersih, tambahkan juga jahe, daun salam, dan juga bawang putih agar nanti amisnya jauh lebih berkurang ya. Nanti dimasak aja dengan api sedang. Nanti dikira-kira kalau yang sudah lembut silakan diangkat dan ditiriskan, tapi kalau belum silakan dilamakan lagi untuk merebusnya agar nanti kotorannya juga keluar ya. Ini kalau udah langsung diangkat dan dibilas hingga bersih. Nah kurang lebih nanti setelah dibilas seperti ini, jadi tinggal teman-teman potong-potong aja. Dan di sini Uni kombinasikan dengan tulang sapi yang sedikit ada tetelannya, yaitu tulang muda atau tulang rawan, agar nanti rasa kaldunya, kuahnya itu gurih. Nah bahan lainnya yaitu pakai mie, jenis mie-nya boleh ganti ya, nggak harus mie kuning. Lalu kentang yang telah digoreng atau direbus juga bisa, daun bawang, seledri, tomat yang dipotong-potong juga, dan juga jeruk nipis.
Dan yang gak lupa di sini pakai sambal, yaitu rawit yang direbus dulu, setelah itu di blender dan jadi seperti ini. Atau pakai cabai giling padang, itu juga bisa ya, ditumis dulu. Untuk bumbu halusnya pakai jahe, lalu kemiri, boleh pakai 4 aja, ini kelebihan uni stok. Jadi 4 pakai, lalu 8 siung bawang putih, kunyit, serta lengkuasnya sedikit aja. Ini untuk takaran 2 liter air ya. Lalu tambahkan juga pala serta merica. Ini boleh ganti merica bubuk dan juga pala bubuk. Jadi teman-teman kalau pakai lebih dari 2 liter silakan ditambah takarannya. Bawang putihnya ini 2 liter aja pakai 8 agar nanti lebih enak. Jadi kalau pakai 3 liter boleh pakai 10 atau 1 bonggol itu juga bisa. Nanti di blender ini hingga sampai halus. Kemudian silakan teman-teman sisihkan bahan lain yang perlu disiapkan, yaitu bawang putih 2-3 siung yang dicincang kasar dan daun bawang boleh pakai 1-2 batang yang diiris tipis-tipis. Pertama panaskan dulu minyak, tumis yaitu bawang putih hingga sampai tercium wangi. Lalu tambahkan daun bawang yang telah kita iris-iris tadi, tunggu dulu sebentar juga sampai aromanya menyengat ya, keluar ya. Kalau udah mulai menyengat, teman-teman tambahkan yaitu bumbu yang telah kita blender tadi. Jadi Uni sarankan daun bawangnya pakai ditumis dulu ya, agar nanti rasa kuahnya menurut Uni jauh lebih enak yang ditumis daun bawangnya seperti ini dan juga bawang putih yang dicincang tadi. Tambahkan bumbu halus, lalu tambahkan juga serai di sini. Nah, serainya Uni pakai 3 batang yang telah dimemarkan dan dipotong-potong. 3 lembar daun salam di sini. Dan untuk daun jeruknya Uni sarankan agak banyak ya, boleh pakai antara 8 sampai 10 lembar kalau untuk 2 liter. Itu agar rasa kuahnya jauh lebih enak nantinya. Untuk rempahnya pakai kayu manis, peka, kapulaga dan juga cengkeh. Yang nggak suka pakai rempah silakan di skip aja. Nah, di sini Uni tambahkan juga yaitu kaldu bubuk, langsung masuk ketika kita tumis ini. Nanti dimasak ini gunakan api sedang cenderung kecil aja ya agar tidak hangus. Ini ditumis hingga sampai benar-benar tanak, biasanya warnanya akan lebih gelap dan lebih mengering nantinya. Nah, kalau sudah warnanya seperti ini teman-teman lihat, langsung setelah itu tambahkan air. Airnya takarannya 2 liter. Jadi kalau teman-teman yang mau pakai nanti ada mau sedikit santan boleh aja ya, misalnya dua rasa ambil sebagian nanti dibagi 2, sebagian dikasih santan sedikit, sebagian enggak, itu juga bisa sebenarnya. Tapi ini tanpa santan. Lalu tambahkan juga garam secukupnya dan juga yang mau pakai penyedap lagi boleh tambahkan juga di sini. Lalu tambahkan yang pakai tulang sapi silakan tambahkan, atau yang mau pakai daging sapi boleh juga ya, dipotong kecil-kecil masukin ke dalam bisa, atau nanti di luar setelah direbus dipotong-potong disaji pas mau sajikan itu juga bisa. Nanti diaduk sebentar, setelah itu selama proses memasak ini kita tutup ya, biarkan dulu semua bumbu menyatu dengan air yang kita tambahkan dan juga nanti kaldu dari tetelannya juga keluar. Nah, di sini ini option. Teman-teman boleh tambahkan di sini yaitu 1 sendok teh sampai 1 sendok makan masing-masing, yaitu bubuk soto. Yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tetap rasanya tetap gurih. Ini banyak jual ya, nanti Uni kasih linknya di deskripsi ada nanti. Dan pastikan dulu koreksi rasa. Nanti kalau udah koreksi rasa bumbu sudah menyatu semua, boleh teman-teman tambahkan lagi yaitu daun bawang yang kita potong-potong lebih lebar. Nanti diaduk sebentar, sedikit berubah warna daun bawangnya, langsung segera matikan apinya. Dan ini siap disajikan dengan mie atau bihun atau soun. Lalu tambahkan juga di sini daun bawang, seledri, lalu kentang yang kita tambahkan, yaitu kentangnya paling enak tuh sebenarnya kentang yang digoreng dulu. Lalu tambahkan juga yang mau pakai tomat, boleh tambahkan tomatnya biar makin segar rasanya. Dan di sini tambahkan kikil yang telah kita potong-potong tadi dan diguyur dengan air atau kuah sotonya yang telah ada tulang-tulangnya. Dan ini sangat gurih beneran, yang teman-teman mau untuk jualan silahkan coba resep ini. Ini sangat enak sekali.
Lalu jangan lupa nanti ditaburi dengan bawang goreng secukupnya dan juga jeruk nipis serta tambahkan sambal secukupnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selamat mencoba 4 resep mie kuah yang super enak dan gurih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.